Sebagai pemimpin yang dipilih rakyat, selama 2 periode sebagai bupati, saya tidak banyak menggunakan telunjuk dalam melaksanakan tugas jabatan di pemerintahan, tetapi lebih banyak menggunakan telinga, mata, dan hati untuk menyentuh esensi harapan rakyat. Sebab memimpin Kabupaten Nunukan yang multisuku, agama, adat istiadat, dan budaya yang sangat kaya dan beraneka ragam ini dibutuhkan kepekaan telinga untuk mendengarkan harapan masyarakat, ketajaman mata untuk melihat realitas yang perlu pembenahan, dan kedalaman ketetapan hati untuk segera menetapkan keputusan-keputusan penting bagi masyarakat kita. Dua periode pemimpin Kabupaten Nunukan. Itulah Haji Asmi Laura Hafid, SEMM PhD. Selama 2 periode memimpin Kabupaten Nunukan selaku bupati, didampingi 2 orang yang berbeda sebagai wakil bupati, tentu dengan potensi, kompetensi, kapasitas, dan dinamikanya masing-masing. Keduanya mampu bersinergi dengan bupati di dalam menjalankan roda pemerintahan. Periode pertama tahun 2016 hingga tahun 2021, Bupati didampingi Wakil Bupati Insinyur Haji Faridil Murad SEMT, mengemban visi mewujudkan Kabupaten Nunukan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis agribisnis menuju masyarakat yang maju, aman, adil, dan sejahtera. Pada periode kedua hasil pemilu serentak tahun 2021, Bupati didampingi Haji Hanafiah SEMSI, mengemban visi pemerintah daerah mewujudkan Kabupaten Nunukan yang aman, maju, adil, dan sejahtera. Guna mewujudkan visi yang diimplementasikan dalam sejumlah misi, maka sinergi dan kolaborasi diterapkan. Secara internal dilakukan pembenahan dan perbaikan pada tugas dan fungsi kelembagaan pemerintah daerah. Sedangkan secara eksternal memperkuat harmoni dan komunikasi dengan instansi di dalam Forkopimda, instansi vertikal, dan pemerintah pusat. Bagaimana bisa mewujudkan visi dan misi itu? Tentu kita lakukan perbaikan sistem kelembagaan sebagai pelaksana teknis operasional dari 4 misi pemerintahan yang harus menjalankan program dan kegiatan yang menjadi harapan masyarakat. Selain itu, kita bangun sinergi dan kolaborasi dalam membangun harmoni dengan pimpinan instansi vertikal di daerah yang dengan kewenangannya yang melekat padanya, juga bersentuhan dengan pemenuhan kebutuhan dan pelayanan masyarakat Kabupaten Nunukan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Berkat sinergitas dan kolaborasi ini, maka kinerja pemerintahan meningkat dari tahun ke tahun. Capaian itu terlihat pada indikator makro pembangunan yang terdiri atas indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, Gini rasio, dan angka kemiskinan. Pada awal pemerintahan Asmi Laura Hafid pada tahun 2016, indeks pembangunan manusia sebesar 64,35. Sedangkan tahun 2023 meningkat menjadi 68,43. Persentase ini masuk kategori sedang. Komponen pembentuk indeks pembangunan manusia ini adalah sektor pendidikan, sektor kesehatan, dan sektor perekonomian. Ketiga sektor itu menjadi perhatian pemerintah dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia. Pada sektor pendidikan dilakukan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan. Sehingga tahun 2023 terdapat 44 unit bangunan TK atau PAUD, bangunan SD atau MI 133 unit, dan bangunan SMP atau MTS mencapai 57 unit. Rasio ketersediaan guru terhadap murid jenjang SD dan SMP 5 tahun terakhir telah melebihi rasio ideal, yaitu 1:14. Sebuah peningkatan yang cukup signifikan menandakan sebuah kerja keras dari berbagai elemen pemerintahan di bidang pendidikan. Bidang kesehatan juga mengalami peningkatan dengan meningkatnya angka harapan hidup. Tahun 2017 angka harapan hidup sebesar 71,25, sedangkan tahun 2023 meningkat menjadi 71,42.
Indikator angka harapan hidup ini ditandai dengan menurunnya angka kematian ibu. Tahun 2016, 196,2 per 100.000 kelahiran menurun menjadi 64,68 per 100.000 kelahiran pada tahun 2023. Prevalensi stunting juga menurun dari 27,1% menjadi 15,8% pada tahun 2023. Peningkatan derajat kesehatan dapat dicapai karena adanya dukungan sarana dan prasarana kesehatan. Tahun 2017 terdapat 1 rumah sakit, meningkat menjadi 4 rumah sakit pada tahun 2024, yaitu RSUD Nunukan, Rumah Sakit Pratama di Sebatik, Rumah Sakit Pratama Sebuku, dan Rumah Sakit Pratama Krayan. Layanan kesehatan juga dilakukan di puskesmas yang meningkat jumlahnya. Tahun 2016 jumlah puskesmas sebanyak 16 unit, meningkat menjadi 19 unit tahun 2023. Dari jumlah tersebut, 14 terakreditasi paripurna, 3 utama dan 1 madya, serta penambahan pembangunan 1 puskesmas di Krayan Tengah. Guna mendukung peningkatan layanan kesehatan, masyarakat dilakukan penambahan jumlah tenaga kesehatan yang terdiri dari dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi yang saat ini telah berjumlah 123 orang. Tenaga keperawatan dari 211 orang meningkat jumlahnya menjadi 464 orang, dan tenaga kebidanan dari 94 menjadi 330 orang. Peningkatan layanan kesehatan untuk menjangkau daerah terpencil, maka pada tahun 2020 hingga 2024, digulirkan program ambulans udara dan layanan kesehatan terbang terapung yang didukung dengan penugasan dokter spesialis sampai ke wilayah pedalaman. Kondisi geografis wilayah Kabupaten Nunukan berada di 3 pulau besar, yaitu Pulau Nunukan, Pulau Sebatik, dan sebagian besar wilayah kita berada di daratan Pulau Kalimantan. Masalah terbesar pada layanan kesehatan kita di daratan Kalimantan, khususnya di dataran tinggi Krayan dan Lumbis Raya, adalah infrastruktur jalan darat yang masih sangat terbatas, yang menyebabkan aksesibilitas terhambat sehingga diperlukan pendekatan layanan kesehatan seperti program ambulans udara di wilayah dataran tinggi Krayan dan layanan kesehatan terapung melalui ambulans air di wilayah Lumbis Raya. Inilah langkah strategis yang harus saya ambil untuk pemerataan layanan kesehatan dengan menyesuaikan kondisi geografis setiap wilayah kita. Pengeluaran per kapita adalah bagian indikator indeks pembangunan manusia. 5 tahun terakhir, data menunjukkan pengeluaran per kapita masyarakat Kabupaten Nunukan meningkat menjadi Rp1.494.554. Peningkatan pengeluaran per kapita ini menggambarkan pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meskipun tahun 2020 hingga 2022 perekonomian Kabupaten Nunukan diguncang pandemi COVID-19, sehingga perekonomian terkontraksi minus 0,97%. Namun berkat intervensi pemerintah daerah, ketangguhan masyarakat menjaga ketahanan ekonomi, kita mampu melewati badai itu sehingga tahun 2021 pertumbuhan ekonomi kembali bangkit mencapai 4,06% dan terus bangkit menjadi 4,16% di tahun 2023. Kontribusi PDRP sektor pertanian menempati posisi kedua setelah sektor pertambangan dan penggalian. Peningkatan sektor pertanian ini dilakukan dengan meningkatkan perekonomian petani melalui bantuan sarana dan prasarana produksi pertanian berupa benih, bibit ternak, pupuk, alat mesin pertanian, pembangunan jaringan irigasi, dan jalan usaha tani. Bagi nelayan dan pembudidaya ikan, diberikan bantuan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap dan budidaya. Nelayan diberikan bantuan perahu, alat tangkap, bibit ikan, bibit rumput laut, pelampung, dan lantai jemur. Di sektor real, pemerintah memberikan bantuan modal usaha kepada 1.445 pelaku UMKM pada tahun 2020 hingga 2024, disertai dengan fasilitasi pelatihan dan kemudahan perizinan usaha mikro. Dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi secara masif itu, kita imbangi dengan mengendalikan inflasi di daerah. Hasilnya,
pergerakan inflasi di Kabupaten Nunukan ini terkendali dengan baik, terkendali sesuai target pemerintah pusat, berkisar pada angka 2,5%. Mewujudkan angka ini bukan sesuatu yang mudah, namun berkat kepatuhan setiap stakeholder internal melaksanakan arahan dan dukungan stakeholder pada instansi vertikal, sehingga rasa berat itu terasa lebih mudah, sehingga target 2,5% dapat kita capai. Dalam upaya mengendalikan inflasi ini, pemerintah menerapkan strategi 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. Guna mendorong pergerakan ekonomi secara berkala, telah dilakukan event kepariwisataan yang mampu mendorong peningkatan penghasilan pelaku usaha ekonomi mikro dan menengah. Tercatat pada tahun 2024 dilakukan event bertajuk Atraksi Budaya dan Olahraga di Nunukan, Sebatik, Sebuku, Tulin Onsoy, dan Krayan untuk memperingati hari ulang tahun Kabupaten Nunukan yang ke-25. Tercatat omset rangkaian kegiatan HUT Kabupaten ke-25 mencapai Rp8.887.246.000. Angka ini belum termasuk dampak ikutan di sektor penyedia jasa perhotelan, restoran, dan lain-lain. Selain event wisata, ketersediaan objek wisata dan pelestarian budaya daerah adalah sangat penting guna meningkatkan kunjungan wisata dan apresiasi budaya daerah. Pembinaan dan peningkatan apresiasi budaya daerah dilakukan dengan membangun balai-balai adat di desa-desa yang memiliki potensi pengembangan budaya. Saat ini di Kabupaten Nunukan telah tersedia objek wisata yang sangat menarik. Objek wisata ini selain dibangun pemerintah daerah, juga dibangun oleh pemerintah desa, bahkan ada dari kalangan pengusaha. Objek wisata ini selain di Pulau Nunukan, tersebar juga di Pulau Sebatik, di wilayah Sebuku, Tulin Onsoy, Sembakung, Lumbis Raya, dan di dataran tinggi Krayan. Peningkatan ini didukung pula adanya kemudahan perizinan dan investasi. Sinergitas 3 pilar, pemerintah, kalangan dunia usaha, dan masyarakat akan mendorong percepatan pelaksanaan pembangunan, termasuk di bidang pariwisata. Dan sebagai bupati, tentu saya sangat mengapresiasi semua ini. Tingkat pengangguran terbuka cenderung datar tahun 2010 hingga 2020 pada angka 4,24%, sedangkan 2021 hingga 2024 saat ini menurun secara signifikan mencapai angka 2,69%. Penurunan ini berhasil dicapai melalui pemberian pelatihan keterampilan kewirausahaan dan melaksanakan job fair untuk mengenalkan lapangan kerja yang tersedia di sektor swasta. Di bidang pengelolaan lingkungan hidup, Kabupaten Nunukan termasuk yang terbaik. Hal ini dapat dilihat pada evaluasi Indeks Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan pada kategori predikat baik dengan nilai 78,6%. Langkah yang kami lakukan secara konsisten adalah pemenuhan sarana dan prasarana pencegahan kebakaran hutan dan lahan, menambah luas ruang terbuka hijau pada tahun 2024 seluas 448,60,17 hektar, pengendalian pencemaran lingkungan dan air, pelestarian keragaman hayati, pengendalian efek gas dan rumah kaca, serta pengelolaan sampah yang menghasilkan inovasi bank sampah. Pemenuhan kebutuhan 9 bahan pokok dan transportasi udara dengan harga yang terjangkau, maka pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan subsidi ongkos angkut barang dan orang menuju ke dataran tinggi Krayan dan Kecamatan Lumbis Hulu. Tercatat tahun 2017 hingga 2024, pemerintah menganggarkan Rp46.211 juta untuk SOA penumpang udara dan Rp9.770 juta untuk SOA barang. Pada bidang infrastruktur daerah untuk memenuhi indeks infrastruktur, maka pemerintah selama tahun 2011 sampai 2024 saat ini telah mengeluarkan sejumlah program pembangunan. Di bidang pertanian telah dibangun saluran irigasi untuk lahan pertanian seluas 4.095,93 hektar pada luas potensial irigasi seluas 3.515,44 hektar.
Untuk panjang jalan sejak tahun 2016 hingga 2024, panjang jalan yang dibangun, ditingkatkan, dan rekonstruksi mencapai 233.249 km. Meskipun kewenangan bidang kelistrikan dan telekomunikasi adalah kewenangan pemerintah pusat, namun pemerintah daerah tetap memberikan dukungan memudahkan pelaksanaan tugas dan fungsinya di Kabupaten Nunukan. Dukungan pemerintah untuk bidang kelistrikan ini adalah pemberian hibah tanah untuk digunakan PLN dan bakti Kemenkominfo. Untuk bidang kelistrikan dan telekomunikasi, pemerintah daerah menyadari bahwa sejak berlakunya Undang-Undang 23 tahun 2014, bidang kelistrikan dan telekomunikasi ini sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Namun pemerintah daerah tetap mendukung dengan menyiapkan lahan hibah untuk PLN, lahan pinjam pakai untuk pembangunan BTS di berbagai tempat di wilayah Kabupaten Nunukan, sekaligus kita terus berkomunikasi ke Bakti terkait kebutuhan jaringan internet di daerah 3T melalui pembangunan BTS dan VISAT. Dari 204 usulan tower, hingga saat ini telah dibangun 45 tower, sedangkan jaringan VISAT telah terrealisasi pada 229 titik lokasi. Untuk menutupi beberapa titik bank spot, tahun 2024 telah diadakan 10 unit VISAT Low Orbit Earth yang didistribusikan di 6 wilayah Krayan, 5 di kantor kecamatan, dan 1 di Rumah Sakit Pratama Krayan. 3 di wilayah Lumbis, yakni Lumbis Pansiangan, Lumbis Ogong, dan Lumbis Hulu, serta 1 titik di pos dermaga penyeberangan Sungai Ular, Kecamatan Seminggaris. Penyediaan air minum menjadi perhatian khusus karena air minum adalah salah satu kebutuhan primer. Pelayanan air minum dalam kurun waktu 7 tahun meningkat cukup signifikan. Tahun 2017 hanya melayani 34,4%, meningkat menjadi 54,4% dari jumlah penduduk Kabupaten Nunukan. Hingga saat ini telah melayani 19.369 sambungan rumah atau sekitar 116.214 penduduk dari 213.750 jumlah penduduk Kabupaten Nunukan. Di balik berbagai program pembangunan yang dilaksanakan, program-program itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menekan angka kemiskinan. Tahun 2017, angka kemiskinan berada pada angka 6,71% dari jumlah penduduk Kabupaten Nunukan, menurun menjadi 5,53% pada tahun 2023. Intervensi yang dilakukan pemerintah untuk menekan angka kemiskinan ini adalah pemberian bantuan sosial, subsidi ongkos angkut, beasiswa, fasilitasi pemasangan listrik sebanyak 268 rumah tangga, subsidi sambungan air bersih, bantuan untuk rumah tidak layak huni 3.459 unit, perlindungan jaminan sosial, pelayanan jemput bola administrasi kependudukan, dan pemberian hibah kepada berbagai organisasi kemasyarakatan, olahraga, Palang Merah Indonesia, guru mengaji, ustadz, pendeta, guru sekolah minggu, maupun pembangunan rumah ibadah. Di samping itu, pemerintah juga terus mendorong peningkatan pendapatan masyarakat dengan memberikan bantuan sarana prasarana sektor pertanian dan perikanan, pemberian bantuan modal bagi pelaku UMKM, pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja. Sedangkan penurunan kemiskinan ekstrim dilakukan dengan peningkatan infrastruktur jalan, jembatan, pendidikan, kesehatan, dan bidang perekonomian. Dalam bidang pelayanan publik, pemerintah terus mendorong peningkatan kualitas dengan mendorong inovasi pelayanan publik serta penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat oleh Ombudsman Republik Indonesia sejak tahun 2018 hingga tahun 2023, capaian penilaian Ombudsman terhadap pelayanan publik mendapat opini kualitas tinggi. Terhadap penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada tahun 2023, berdasarkan penilaian Kemenpan RB, Kabupaten Nunukan telah mencapai angka 2,61 dengan kategori baik. Sedangkan nilai sakit sejak tahun 2019 hingga 2023 telah mencapai nilai B. Hal serupa terjadi pada indeks reformasi birokrasi yang mencapai nilai B. Hal ini sesuai dengan target RPJMD tahun 2021-2026.
terhadap pelayanan perizinan berbasis OSS telah berkontribusi di dalam meningkatkan pelayanan perizinan kepada masyarakat. Sampai pada tahun 2023, total nomor induk berusaha bagi pelaku usaha di Kabupaten Nunukan adalah sebesar 5.086 NIB, yang terdiri dari pelaku usaha mikro dan kecil sebanyak 5.046 NIB, dan pelaku usaha menengah dan besar sebanyak 40 NIB. Dari total 5.086 NIB pelaku usaha, jumlah lapangan usaha yang diajukan perizinan berusahanya sebanyak 8.909 proyek yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Nunukan. Bukan hanya itu, berdasarkan laporan kegiatan penanaman modal pada pelaporan sistem OSS, nilai realisasi investasi Kabupaten Nunukan tahun 2021 1,4 triliun rupiah dan meningkat tajam tahun 2023, realisasi investasi mencapai 4,6 triliun rupiah. Terhadap kontribusi itu, Ombudsman Republik Indonesia tahun 2022 memberikan nilai 90,33 dengan predikat kategori A. Pengelolaan keuangan di lingkungan Pemkab Nunukan telah dilakukan secara transparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hingga tahun 2023, pengelolaan keuangan ini mendapatkan apresiasi dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Republik Indonesia. 9 tahun terakhir, pemerintah Kabupaten Nunukan berhasil memperoleh opini WTP dari BPK Republik Indonesia. Pembangunan tidak lagi berfokus di kota tetapi telah menyentuh ke desa-desa. Guna mendukung pembangunan di desa, pemerintah pusat mengelontorkan alokasi dana desa. Pemerintah daerah juga mengalokasikan 10% dari APBD untuk dana desa. Berkat dukungan anggaran itu, pembangunan di desa mengalami percepatan. Dari 232 desa pada tahun 2016, 190 desa status tinggal. Hingga tahun 2024 tidak ada lagi desa sangat tertinggal di Kabupaten Nunukan. Berkat usaha dan kerja keras elemen pemerintah dan masyarakat melakukan akselerasi pembangunan secara merata dalam kurun waktu tersebut, maka tahun 2019 Kabupaten Nunukan secara nasional, Kementerian Desa sudah menghapus status Kabupaten Nunukan sebagai daerah tertinggal. Berkat dukungan anggaran itu, maka peningkatan kualitas pemerintahan desa berdampak kepada meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat dan pembangunan infrastruktur di desa. Peningkatan status desa menjadi desa mandiri juga meningkat. Pada tahun 2016 masih 0, namun pada tahun 2024 ini meningkat menjadi 23 desa mandiri. Bahkan tahun 2023 lalu, Desa Sungai Limau, Kecamatan Subatik Tengah, mendapatkan penghargaan KPK RI sebagai desa anti korupsi dan satu-satunya di Provinsi Kalimantan Utara. Di balik keberhasilan membangun Kabupaten Nunukan tidak terlepas dari berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi. Adapun tantangan itu adalah kondisi geografis Kabupaten Nunukan yang terdiri atas pulau-pulau, dataran, dan dataran tinggi. Selain itu, di awal pemerintahan tahun 2011 hingga 2016, pemerintah daerah harus menyelesaikan sejumlah utang sehingga alokasi APBD tidak bisa optimal digunakan untuk melaksanakan visi dan misi pemerintahan, apalagi saat itu APBD cenderung menurun akibat penyesuaian pemekaran Provinsi Kaltara dan terbatasnya kewenangan seperti yang diatur di dalam Undang-Undang 23 tahun 2014. Tahun 2021 saat COVID-19 terjadi dilakukan refocusing anggaran untuk penanggulangan pandemi ini. Keberhasilan menata dan membangun Kabupaten Nunukan pada periode 2016 hingga 2024 menghasilkan penghargaan dari pemerintah pusat dan lembaga non-pemerintah. Sampai tahun 2024 telah banyak jenis penghargaan yang diberikan kepada pemerintah Kabupaten Nunukan. Adapun penghargaan itu diantaranya di bidang kesehatan, penghargaan dari Wakil Presiden yaitu Universal Health Coverage, sebuah penghargaan atas capaian lebih 95% penduduk terlindungi jaminan kesehatan nasional. Sertifikat bebas prambusia dari Kemenkes RI, penghargaan Kabupaten Nunukan Sehat predikat Swasti Sabha Padapa, Swasti Sabha Wiwerda, dan Swasti Sabha Wistara atas capaian pembangunan di bidang kesehatan.
Di bidang pengelolaan air bersih Perumda Tirta Taka Nunukan, pemerintah telah menerima penghargaan PUMD Awards Bintang 5. Di bidang lingkungan, khususnya penilaian kota bersih Kabupaten Nunukan secara berturut-turut tahun 2022 dan 2023, mendapatkan Piala Adipura kategori kota kecil dan masih banyak lagi. Puluhan penghargaan itu adalah bukti kepada kita bahwa usaha dan kerja keras yang dilakukan selama ini di dalam membangun Kabupaten Nunukan, antara lain peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, di dalam melakukan akselerasi pelayanan publik, diapresiasi oleh penyelenggara pemerintahan yang lebih tinggi. Penghargaan itu bukan untuk saya, melainkan untuk seluruh warga Kabupaten Nunukan yang selama ini telah bersama-sama membangun Kabupaten Nunukan. 25 tahun Kabupaten Nunukan telah menapaki jalan pembangunan menuju kehidupan masyarakat yang lebih baik. Selama itu kita telah melalui berbagai fase dengan segala dinamikanya. Telah panjang perjalanan dilalui dalam pembangunan, suka dan duka dengan berbagai dinamika. Seluruh komponen yang ada di masyarakat seperti unsur pemerintah daerah, dunia usaha, dan seluruh lapisan masyarakat telah berperan setara dalam pembangunan. Semua mempunyai tujuan yang satu, Nunukan lebih maju. Terima kasih saya sampaikan kepada pendiri dan pejuang terbentuknya Kabupaten Nunukan, kepada PJ Bupati, kepada Bupati dan Wakil Bupati yang telah memimpin Kabupaten Nunukan, kepada ketua-ketua DPRD dan anggota DPRD, dari awal pemekaran Kabupaten Nunukan hingga saat ini, kepada seluruh unsur Forkopimda, instansi vertikal, kepada segenap jajaran pemerintah daerah, para kepala desa, kepada tokoh-tokoh agama, para budayawan daerah, para pengusaha, BUMN, BUMD, unsur generasi muda, penggiat LSM, kawan-kawan pers, kaum perempuan, dan kepada seluruh komponen masyarakat tanpa terkecuali, dimanapun berada, yang selama ini telah memberikan dukungan, sumbangsi pemikiran, dan karya-karya nyata dalam membangun Kabupaten Nunukan. Saya percaya, berkat sinergitas dan kolaborasi semua pihak, Kabupaten Nunukan terus maju dan berkembang dalam mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera. Mari merawat kebersamaan dan melanjutkan pembangunan Kabupaten Nunukan yang lebih maju menuju Indonesia Emas tahun 2045. Menjala ikan hingga kalung sayan bersama saudara dan teman-teman. 8 tahun sudah kita bersama berjalan, mohon dimaafkan bila ada salah kata dan perbuatan. Berbaju batik pergi ke undangan, berangkat bersama-sama anak dan istri. Terima kasih buat seluruh masyarakat Nunukan atas dukungan dan kerjasamanya selama ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua.